Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofia Fadila, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4A PGMI dengan NIM 1240111020013. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD yang diampu oleh Bapak Dr. Dindin Ridwanuddin MPD. Pernahkah kita berpikir bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sekedar mata pelajaran? Awalnya saya mengira mata kuliah ini hanya membahas cara membaca, menulis. Namun setelah mempelajarinya selama 1 semester, saya menyadari bahwa setiap materi ternyata saling berkaitan dan menjadi bekal penting bagi saya sebagai calon guru MI atau SD. Materi pertama yang saya pelajari adalah deskripsi benda. Dari materi ini saya belajar bahwa mendeskripsikan bukan hanya menyebutkan nama suatu benda, tetapi juga menggambarkan ciri-cirinya secara rinci agar orang lain dapat membayangkannya dengan jelas. Pembelajaran berikutnya adalah identifikasi diri. Identifikasi diri ini mengajarkan bahwa kemampuan mengenalkan diri merupakan langkah awal untuk membangun rasa percaya diri sekaligus melatih kemampuan berkomunikasi. Tidak hanya itu, saya juga mempelajari dari kalimat sapaan. Dari materi ini saya memahami bahwa komunikasi yang baik itu selalu diawali dengan sapaan yang tepat. Cara kita menyapa orang lain mencerminkan sikap santun, rasa hormat, dan kemampuan untuk menyesuaikan bahasa dengan situasi. Selanjutnya itu ada materi dialog, prolog, dan epilog. Nah, saya belajar bagaimana menyusun percakapan maupun cerita agar memiliki pembuka, isi, dan penutup yang runtut sehingga lebih mudah dipahami. Kemampuan tersebut kemudian dilengkapi melalui materi jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Dari materi ini, saya memahami bahwa setiap bacaan itu memiliki tujuan yang berbeda. Selain itu, membaca petunjuk itu mengajarkan pentingnya memahami langkah-langkah atau instruksi secara tepat agar suatu kegiatan dapat dilakukan dengan benar. Nah, yang paling menarik bagi saya materi membaca puisi dan membaca teks. Nah, materi ini tuh mengajarkan bahwa membaca itu bukan hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga membutuhkan lafal, intonasi, jeda, ekspresi, dan penghayatan agar pesan yang ingin disampaikan itu benar-benar sampai kepada pendengar. Pembelajaran kemudian berlanjut pada menulis tegang bersambung. Dari materi ini saya memahami bahwa tulisan yang baik itu bukan hanya terlihat rapi saja, tetapi juga melatih ketelitian, kesabaran, dan koordinasi motorik halus. Selanjutnya itu kemampuan memahami bacaan itu semakin berkembang, yaitu melalui materi ringkasan dan parafrase. Nah, saya belajar dari materi tersebut itu menemukan inti sebuah bacaan, kemudian itu saya menyampaikannya itu kembali menggunakan kalimat sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Selanjutnya itu saya mempelajari surat resmi dan surat pribadi. Dari materi ini membuat saya memahami bahwa setiap bentuk surat itu memiliki tujuan, struktur, dan penggunaan bahasa yang berbeda sesuai kebutuhan komunikasinya. Kemudian melalui materi formulir dan kwitansi. Dari materi tersebut itu saya belajar pentingnya ketelitian dalam mengisi data serta memahami fungsi dokumen sebagai bagian dari administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup dari seluruh pembelajaran, saya mempelajari naskah pidato. Dari materi ini saya memahami bahwa pidato itu bukan sekedar berbicara di depan umum saja, tetapi bagaimana menyusun gagasan secara runtut, jelas, dan mampu memberikan manfaat serta pengaruh positif kepada pendengar. Dari 12 materi yang telah dipelajari, saya menyadari bahwa semuanya itu saling melengkapi, mulai dari mengamati, berbicara, membaca, menulis, hingga menyampaikan gagasan. Seluruhnya itu merupakan keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebagai calon guru MISD, saya berharap ilmu yang saya peroleh itu tidak hanya berhenti di bangku perkuliahan saja, tetapi dapat saya terapkan dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, peserta didik itu tidak hanya mampu membaca dan menulis dengan baik, tetapi juga mampu berpikir kritis, berkomunikasi secara santun, serta percaya diri dalam menyampaikan ide dan pendapatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.